pun yang menyayangiku, aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Selamat malam pemirsa setia Batam TV, berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, bersama saya Hengki. Dan saya Tere. Selama 1 jam ke depan, New Life akan menemani pemirsa yang ada di rumah. Ya, setiap hari Jumatnya kami selalu hadir dengan tema-tema yang sangat menarik, Ya. sangat luar biasa dan sayang untuk dilewatkan. Ya, dan malam hari ini temanya Ya. sangat menarik sekali seperti yang Tere katakan. Ya, New Life benar akan sekali. mengangkat tema memberi bukan menuntut. Nah, Tere, Ya. berbicara soal memberi, kan temanya memberi dan menuntut. Ya. Nah, apakah memberi itu harus berupa materi atau uang atau kita membelikan sesuatu barang? Nah, apakah pengertian memberi yang benar itu seperti itu, Tere ya? Ya, saya juga sering bertanya begitu, Hengki. Karena saya sudah memberi yang terbaik untuk keluarga saya, Ya. saya sudah memberi yang terbaik untuk teman-teman saya, tapi mereka selalu merasa selalu ada yang kurang. Ya. Bagaimana? Iya, sama aku pernah ngalamin seperti itu juga, Ter. Apalagi di lingkungan teman-teman kan memberi, ini menuntut. Apalagi kalau di lingkungan ini teman-teman kita yang selalu menuntut. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan? Karena Ya. malam hari ini kita akan membahas tuntas seputar tema Ya. memberi bukan menuntut. Ya. Ya, pemirsa yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini, Ya. pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan, pemirsa dapat mengirimkan di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, saya ulang lagi, pemirsa yang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda ingin curhat, mungkin bingung mau kemana curhatnya. Nah, jika secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa mengangkat handphone Anda bisa mengirim SMS ke kami di 0819 081 74 kali 1. Ya. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan Ya. cantik-cantik. Iya, Nah, cantik-cantik, kita benar. sapa langsung narasumber kita pada Ya. malam hari ini. Selamat malam Ibu Ervi. Selamat malam Hengki, Malam. selamat malam Tere, selamat malam Ibu Dita, Dan selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Selamat dan malam. selamat malam terutama untuk pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, kita udah nggak sabar nih Bu dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih sebenarnya memberi, seperti apa memberi yang benar Bu? Ya, banyak orang berpikir saya nggak punya uang, saya mungkin sedang mengalami kekurangan dalam hal ekonomi. Iya. Bagaimana mungkin saya bisa memberi gitu ya? Banyak orang berpikir demikian. Padahal sebenarnya memberi itu bukan hanya berbicara tentang masalah material saja, bukan hanya berbicara tentang masalah keuangan saja, tetapi memberi itu sebenarnya meliputi banyak hal. Kita bisa memberikan tenaga kita untuk menolong orang lain. Kita bisa memberikan waktu kita untuk memperhatikan orang lain. Bahkan kita bisa memberikan telinga kita nih untuk memperhatikan keluhan-keluhan orang lain. Yang terpenting adalah pemberian yang paling penting itu sebenarnya berbicara tentang memberi diri kita untuk berada bersama-sama dengan
orang lain. Memberi waktu kita, memberikan tenaga kita, bahkan memberikan senyuman kita, sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, tapi itu seringkali bisa merubah keadaan. Suatu ketika pernah saya datang ke kantor gitu ya. Di kantor itu berjejer ada banyak orang. Saya melihat mukanya tuh pada kusut gitu ya, pada kelihatannya kelelahan, capek gitu. Nah, waktu saya lewat di situ di tengah-tengah pada diem semuanya gitu. Waktu saya hanya berkata selamat pagi dan saya memberikan senyuman, itu kan sesuatu yang sangat murah ya, artinya sesuatu yang tidak diperlukan tenaga yang bagaimana, juga tidak perlu dana, tidak perlu energi yang harus bagaimana gitu ya. Kita hanya tinggal memberikan senyuman dan ucapan selamat pagi, itu ternyata merubah atmosfer gitu loh. Mereka yang tadinya jalan udah kayaknya lemes, udah capek begitu, mereka merasa oh ternyata ada orang yang memperhatikan saya. Sesudah itu jadi pada tersenyum dan oh iya selamat pagi juga ibu gitu. Nah dari situ kan kelihatan perubahan situasi, perubahan keadaan gitu. Kelihatannya sesuatu yang sangat-sangat sederhana tapi ternyata hal itu bisa merubah banyak hal gitu ya. Jadi memberi bukan hanya berbicara tentang hal material saja, tapi memberi berbicara tentang berbagai macam hal. Jadi banyak sekali yang kita bisa berikan untuk sesama kita. Jadi Ibu Dita bisa kasih senyuman buat pemirsa biar melek Bu. Kan merubah atmosfer yang mau ngantuk-ngantuk nonton siaran live langsung melek gitu ya. Nah ini berbicara soal memberi. Banyak orang waktu ingin memberi sesuatu, misalnya barang atau memberikan materi sebagai uang, ngalami ketakutan. Padahal kalau kita tahu bahwa memberi itu kan baik. Tapi kenapa kok kayaknya ada ngalami ketakutan ya, mau memberi apa enggak ya, memberi apa. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Nah, pada saat memang ya, kalau tadi kan Bu Widya sudah ngomong ya, kalau memberi itu kan memang mestinya tidak, bukan berarti materi kan yang harus diberikan. Pada saat kita mengatakan memberi, berarti kan kita menyerahkan sesuatu ya. Pada saat saya memberikan ke Ibu Dita, namanya bolpen, berarti saya menyerahkan bolpen saya ke Ibu Dita ya. Nah kalau dikatakan kok susah ya orang memberi ya, kadang-kadang ya dari dulu mungkin ya, dulu pun saya pernah diajar oleh maksudnya orang tua saya, kalau kadang-kadang itu kalau memberi dia bilang nanti kamu rugi loh. Kadang-kadang orang mau punya pola pikir kalau memberi itu ngerugikan diri sendiri gitu. Bikin kita tambah miskin istilahnya. Sudah susah mau memberi gimana caranya gitu kan. Memberi gimana caranya kalau mau memberi, sedangkan kita sendiri mepet gitu kan. Tapi mestinya kayak gini, kita punya lah pola pikir pada saat kita bisa memberi itu berarti kita sudah memiliki sesuatu ya kan. Pada saat saya memberikan, umpamanya saya memberikan bolpen pada seseorang, itu berarti saya sudah mempunyai bolpen itu, baru saya bisa memberikan kepada orang lain. Kalau saya nggak punya, gimana saya mau memberi gitu loh. Jadi pada saat kenapa sih kita susah untuk memberi? Karena kita gimana ya, kita pegang terus apa yang kita punya gitu loh. Kita maksudnya ngerasa gimana ya, susah gitu untuk melepaskan. Tapi gini, pada saat kita belajar ya untuk memberikan sesuatu, menyerahkan sesuatu yang kita miliki dengan satu perasaan yang ikhlas, dengan satu perasaan jangan kita pengen loh untuk menyenangkan orang lain, kita bisa loh untuk memberikan sesuatu. Karena dulu saya pernah dengar ya satu pepatah ngomong gini, lebih baik kita memberi daripada menerima. Mungkin ya pernah pemirsa di rumah juga sering mendengar ya. Ini pepatah yang kelihatannya sederhana banget kan, lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kalau kita pikir pepatah ini syarat banget ya, pengertian tuh dalam banget gitu loh. Mungkin kalau kita ngomong memberi lebih baik daripada menerima itu gampang banget, tapi untuk melakukannya itu mikir 1000 kali ya. Tapi sadarilah pada saat kita belajar untuk memberi tanpa ada embel-embel ya sudah memberi dengan ikhlas, sudah tidak ada pengharapan dalam hati kita untuk mengharapkan satu balasan dari orang yang kita memberikan sesuatu. Jadi kalau kita memberi, belajarlah untuk kalau kita bisa memberi dengan sukarela, dengan ikhlas, dan semua berasal dari dalam hati. Iya, dan kalau saya pelajari ya, hal yang membuat kita merasa sulit untuk memberi itu adalah karena kita merasa bahwa apa yang harus kita berikan itu adalah milik kita. Waktu kita merasa apa yang harus kita berikan itu adalah milik kita, makanya saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan istilah kata memberi. Kalau memberi ini kan seolah-olah kita punya, kita kasihkan ke orang gitu ya.
Padahal sebenarnya kalau secara jujur kita mau mengakui, kita bisa bekerja itu karena siapa? Kita bisa hidup sehat itu karena siapa? Kita bisa menghasilkan uang dalam hidup kita itu karena siapa? Apakah karena kekuatan kita? Apakah karena kehebatan kita? Apakah karena kita yang pintar? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita kan lahir ke dunia ini, kita datang telanjang ya. Kita nggak punya apa-apa, betul nggak? Ya. Tidak ada bahkan pakaian selembar pun di dalam tubuh kita nih nggak ada gitu. Kita datang benar-benar ke dunia ini, kita datang kita tuh nggak punya apa-apa. Baru kemudian setelah kita tumbuh besar, bahkan begitu kita lahir, orang tua kita memberikan pemberian, kita mulai diberikan pakaian gitu ya. Kita mulai punya harta gitu ya. Kita mulai punya harta. Tapi itu bukan karena kita perjuangkan harta itu, tapi karena orang tua kita yang memberikan. Kita beranjak tumbuh semakin besar, akhirnya kita bisa mencari pendapatan sendiri gitu. Tapi pertanyaannya, dari mana kita bisa dapat pendapatan? Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita bisa punya segala-galanya yang ada di dunia ini, termasuk kesehatan kita, termasuk rejeki yang kita peroleh, termasuk apapun yang melekat dalam diri kita, itu sebenarnya bukan karena kehebatan kita. Ya, benar. Tapi itu semata-mata karena pemberian dan kasih sayang dari Tuhan. Itu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena itu, apa yang kita punya di dunia ini sebenarnya itu bukan milik kita. Jadi jangan sampai kita melekat dan kita menganggap apa yang kita punya itu sebagai milik kepunyaan kita yang harus kita pertahankan mati-matian. Kita nih sebenarnya kalau kita mau jujur, kita itu sebenarnya cuman yang disebut sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan. Artinya adalah segala sesuatu yang mengalir di dalam hidup kita itu seharusnya bukan mandek di kita, tapi harusnya itu dialirkan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dikelola seperti itu. Jadi apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita. Jangan melekat dan merasa itu milik kita gitu. Karena waktu kita melekat pada hal itu, akhirnya kita jadi susah untuk mengembalikan apa yang sebetulnya bukan milik kita gitu. Rejeki atau uang yang kita peroleh, tenaga yang kita punya, kesehatan yang kita punya, atau apapun itu sebenarnya bukan milik kita. Itu dari Tuhan. Tuhan berikan melalui kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu sering Jadi, kita dengarnya, semua itu titipan dari titipan Tuhan yang Maha Kuasa, titipan dari yang gitu Maha Kuasa. Kita nih kan di sini kan alat-alatnya Tuhan ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa apa yang kita miliki hari ini sebagai milik kepunyaan kita dan itu harga mati gitu loh. Tapi sadarilah bahwa itu hanya titipan dari Tuhan yang seharusnya kita kelola, dan belajarlah untuk melihat bahwa apapun yang kita miliki hari ini itu bukan milik kita, tetapi miliknya Sang Pencipta. Jadi kalau Sang Pencipta bilang belok kanan, ya belok kananlah kita gitu loh. Kalau dibilang, oh iya berikan ini kepada si A, berikan ini kepada si B, berikan ini kepada si C, ya jangan ditahan-tahan gitu, berikan saja. Tapi ada juga yang ngomong waktu memberi itu, aku kan nggak punya apa-apa ini, apa yang mau diberi? Tunggu nantilah kaya dulu baru aku memberi. Nah ini kan kadang statement orang seperti dulu saya juga berkata seperti itu, mungkin pernah mengatakan seperti itu. Nah kenapa seperti itu? Apakah benar? Rata-rata ya. Ya memang kalau kita di masyarakat ya di umumnya kan orang banyak gitu, gimana saya mau memberi sedangkan saya sendiri nggak kurang. Tapi kalau kita berbicara lagi kan memberi itu tidak berbicara tentang materi kan. Umumnya orang-orang berpikir kalau namanya memberi, menyerahkan sesuatu itu mesti benda atau uang gitu. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dita bahwa kalau kita ngomong memberi itu bisa perhatian, waktu kita, telinga kita, itu yang bisa kita berikan kan untuk ke orang lain. Jadi nggak semata-mata memberi. Dan saya percaya gini, pada saat kita digerakkan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, Tuhan pasti sudah memberikan pada kita kok. Kan tadi dikatakan jelas oleh Bu Dita bahwa semua adalah titipan ya. Semua adalah titipan. Jadi kita cuma dipercaya sebagai manajer nih, ngelola apa sih yang Tuhan mau dari berkat-berkat yang telah Dia percayakan. Memang Tuhan bilang kasih, ya sudah kita belajar aja untuk kita bisa melepaskan gitu loh, apa yang memang bukan punya kita, cuma kita dititipin, ya sudah kita menyerahkan seperti itu. Ya, dan seringkali yang membuat kita berpikir seperti itu adalah
pola pikir kita ya. Kita percaya bahwa segala sesuatunya di dunia ini kan serba terbatas, ya kan? Karena kita melihat segala sesuatunya serba terbatas, jadi kita mulai merasa hidup ini susah. Waktu kita mulai merasa hidup ini susah, akhirnya kita pun harus jaga semuanya gitu loh. Nah, karena itu kita harus punya pola pikir yang benar juga, bahwa sebenarnya kehidupan ini terbatas atau tidaknya tergantung dari terbatas atau tidak pola pikir kita. Iya. Jadi sebenarnya berbicara tentang kepercayaan apa yang kita miliki. Kalau kita percaya bahwa hidup kita nih susah, hidup kita penuh dengan keterbatasan, cari makan susah, akhirnya tanpa kita sadari itu mempengaruhi perasaan kita dan juga mempengaruhi pola tindakan kita. Kita mulai berpikir, oh iya cari makan itu susah, oh iya kerja itu susah, cari kerja itu susah, oh iya semuanya serba terbatas di dunia ini. Nunggu kaya dulu. Nah akhirnya nunggu kaya dulu baru mau memberi kan gitu kan. Iya. Nah tapi hal ini bisa berubah ketika kita punya mindset yang benar, ketika kita punya pola pikir yang benar. Mulai sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang kaya. Jadi stop berkata bahwa kita ini orang yang nggak punya, orang yang susah, orang yang terbatas sehingga kita tidak bisa memberi. Ganti pola pikir tersebut dengan memperkatakan, dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang kaya. Lah, kaya dari mana? Duit aja nggak ada. Nah, sayangnya orang selama ini mengukur kekayaan seseorang dari berapa tebel dompetnya. Dari berapa banyak duit yang dia punya. Padahal sebenarnya kekayaan itu bukan berbicara di sana. Kekayaan itu berbicara tentang hati yang kaya, hati yang melimpah dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita. Waktu orang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dia mengerjakan apa-apa selalu diiringi dengan perasaan yang semangat gitu ya, penuh antusias. Banyak orang akan mendekat sama dia. Waktu banyak orang mau mendekat sama dia, rejeki mau nggak mau ngikutin di belakang dia gitu loh. Jadi itu adalah kekayaan sebenarnya yang paling utama. Di samping itu, banyak juga dari kita yang tidak menyadari bahwa modal terbesar, kekayaan terbesar sebenarnya itu bukan berada di luar dari diri kita. Banyak orang berpikir saya nggak punya modal. Tapi sebenarnya modal yang terbesar itu nggak jauh dari diri kita sendiri. Kemarin ada sharing, Pak Susilo sharing bahwa kaki palsu, harga sebuah kaki palsu itu ratusan juta rupiah. Itu kaki yang palsu, ratusan juta rupiah. Bayangin kalau seluruh anggota tubuh yang palsu, itu harganya mau berapa? Mau miliaran. Seluruh anggota tubuh ya, ini baru satu kaki palsu aja udah ratusan juta. Itu pun baru dapat yang palsu, belum yang otentik. Nah, kita punya ini semuanya original loh, otentik gitu loh. Jadi kalau yang palsu aja harganya miliaran, apalagi yang asli. Nah, sadarkah kita bahwa sebenarnya duit cash nih ada sama diri kita, miliaran rupiah bahkan triliunan, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Inilah modal terbesar yang kita miliki gitu loh. Nah, sadari di sana, mulai sadari bahwa kita adalah orang-orang yang kaya. Karena kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan gitu loh. Nah, waktu mental kita adalah mental-mental orang yang kaya, maka kita nggak takut lagi untuk memberi. Kita Oke, langsung ini ada SMS masuk. Dari 8719. Malam Ibu. Selamat malam. Ya, saya Siti di Tanjung Uma. Saya ini punya ipar. Kami susah senang sama-sama. Tapi sekarang kami bermusuhan. Apa saya salah kalau saya menuntut mereka untuk baikan kembali, walaupun mereka nggak mau? Mohon solusinya. Terima kasih dari Ibu Siti. Ibu Siti ya. Seringkali kita pengennya orang yang melakukan sesuatu buat kita ya. Saya pun juga pernah ngalami seperti itu. Saya marah sama orang itu, maunya orang itu yang minta maaf ke saya, tapi sayanya nggak mau minta maaf ke dia gitu loh. Alangkah baiknya kita nggak bisa gitu loh meminta orang untuk melakukan sesuatu buat kita. Yang bisa kita lakukan, alangkah baiknya segala sesuatu dimulai dari kita sendiri gitu loh. Kita yang datang duluan bukan berarti kita yang kalah, enggak gitu loh. Justru kita kalau kita bisa datang, Ibu Siti bisa datang dulu ke ipar ya untuk maksudnya ngajak ngobrol, ada apa sih masalah sebenarnya, itu bukan berarti Ibu Siti yang dalam posisi yang kalah, enggak, justru Ibu Siti
menjadi orang yang begitu luar biasa gitu, mempunyai hati yang lapang, yang bisa memulai sesuatu yang luar biasa untuk bisa memulai satu pembicaraan komunikasi dengan iparnya untuk bisa memulihkan kan hubungan yang kurang baik ya, hubungan yang kurang baik dengan iparnya. Jadi kita nggak bisa memaksa, saya nggak bisa memaksa Bu Dita untuk ibu harus kayak gini gitu lah. Jadi alangkah baiknya kalau daripada saya menuntut Ibu Dita untuk melakukan sesuatu, alangkah baiknya saya yang memulai gitu loh. Apa sih yang saya pengen dapatkan dari Ibu Dita? Ya sudah, saya mulai aja dulu gitu. Ya, karena bagaimanapun kuatnya kita berjuang untuk merubah orang lain, kita sebenarnya harus menyadari bahwa kita nggak punya kuasa untuk merubah orang lain gitu loh. Yang sering kita ingin lakukan adalah kita pengen orang lain berubah kan gitu ya. Padahal sebenarnya siapa sih kita gitu, yang bisa merubah orang lain adalah orang itu sendiri dan Tuhan. Hanya itu saja gitu. Kita sebagai orang yang berada di luar orang tersebut, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk bisa merubah orang lain gitu. Nah, jadi hal itu kita perlu sadari dulu. Nah, karena itu kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita bisa meminta diri kita sendiri untuk melihat orang lain dari sudut pandang yang lain gitu loh. Jadi kalau dulunya udah runtang-runtung sama-sama gitu suka duka bersama gitu. Sayang banget kalau mungkin hanya karena miskomunikasi mungkin atau karena adanya perbedaan persepsi akhirnya harus bermusuhan. Karena memang sebenarnya kalau kita mau secara jujur akui, di dunia ini tidak akan mungkin ada orang-orang yang memiliki pandangan yang persis sama dengan kita tuh mustahil gitu loh. Jadi selama kita hidup bergaul bersama-sama dengan sesama gitu ya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, akan sangat besar kemungkinannya untuk mengalami yang namanya gesekan, ketidaksesuaian, perbedaan pendapat. Itu sangat besar sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena memang di dunia ini Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi yang sama persis gitu, identik tuh enggak gitu loh. Masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Sadarilah bahwa kekurangan yang kita miliki dilengkapi oleh sesama kita gitu loh. Begitu pula sebaliknya. Jadi hidup ini saling melengkapi dan memang harus dibutuhkan yang namanya saling tenggang rasa ya, saling mengalah. Kadang ada kalanya kita harus mengalah juga gitu, tidak bisa selalu kita meminta orang lain untuk mengikuti maunya kita, tapi ada kalanya kita juga belajar untuk memberi diri kita sehingga orang lain bisa melihat ada perubahan di dalam hidup kita, dan orang lain akhirnya lama-lama bisa melihat, iya ya, kenapa enggak ya, saya juga mau untuk mengalami perubahan itu gitu ya. Memberikan maaf itu juga berupa pemberian ya Bu? Betul, ya? betul sekali. Gitu ya. Ya. Karena memang dari penelitian medis sendiri itu dibuktikan bahwa selama 5 menit saja kita menyimpan kegeraman nih, kita nyimpan amarah, itu sebenarnya sudah mengurangi kekebalan tubuh kita selama 6 jam. Jadi sebenarnya waktu kita memberi maaf untuk orang lain, kita bukan saja sedang memberi buat orang lain, tetapi yang terlebih penting adalah kita juga sedang melepaskan diri kita sendiri dari penjara gitu. Karena sebenarnya kebencian itu bukan memenjarakan orang lain. Kebencian itu memenjarakan diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa beraktivitas secara maksimal gitu ya, karena banyak hal yang jadi pikiran kita, menyita perhatian kita, sementara mungkin orang lain yang kita benci belum tentu ngerasa gitu. Dia lagi enak-enak belanja, lagi enak-enak makan-makan, kitanya sakit hati sendiri. Ya. Kita tidak bisa menuntut orang untuk mengikuti apa yang kita mau ya Bu. Nah, tapi bagaimana jika seseorang terus-menerus menuntut? Apa dampaknya Bu dari hal tersebut? Menuntut kita maksudnya? Iya. Nah, silakan Bu. Punya orang yang menuntut. Nah, segitu gimana yuk? Berarti. Nah, kalau ngomong pasangan ya, kalau ngomong pasangan seringkali orang bilang kalau kita tuh mesti menuntut, pengennya kalau saya pengennya suami saya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Nah, pada saat suami saya tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya mau, ujung-ujungnya apa? Gimana? Saya marah kan, mesti ngamuk gitu. Nah, alangkah baiknya sadari pada saat pada saat saya belajar, pada saat saya mencintai suami saya, itu berarti saya belajar untuk memberi.
kepada suami saya gitu loh. Memberi apa? Memberi segalanya gitu loh, memberi perhatian saya, memberi pikiran saya, segalanya yang bisa, yang terbaik yang bisa saya berikan kepada suami saya. Jadi pada saat saya mau saya katakan saya mencintai suami saya belajar untuk memberi segala yang terbaik buat suami saya. Nah, kalau dibilang menuntut, kalau menuntut ini gini, kita pengen sesuatu dan pengennya udah cuma pengen aja dan maunya sudah 50% maunya keinginan kita itu dipenuhi, ya kan? Kalau menuntut itu maunya 50%, kalau cuma keinginan ya kalau dipenuhi oke, nggak dipenuhi ya nggak apa-apa. Tapi kalau namanya tuntutan, maunya kita 50% dipenuhi, kalau nggak dipenuhi bakal marah. Saya pun mengalami seperti itu. Jadi pada saat apalagi ke pasangan ya, kita pada saat kita mikir apa sih yang bisa saya dapatkan ke pasangan saya, itu ujung-ujungnya kebanyakan kita kecewa gitu ya, kita akan merasa kecewa karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang pasangan saya inginkan gitu loh. Nah, kalau daripada gitu, daripada saya kecewa, mending saya cuma punya pikiran apa sih yang bisa saya berikan kepada pasangan saya. Otomatis deh umpamanya gini, saya memberikan semua yang terbaik pada suami saya. Secara nggak langsung tanpa saya suruh, dia pun akan memenuhi apa sih yang menjadi keinginan saya, apa sih yang menyenangkan hati saya, itu udah otomatis gitu loh. Nggak ada saling. Iya, saling. Jadi kita bagusnya kita jangan mikir apa sih yang bisa kita dapatkan, tapi kita pikir apa sih yang bisa kita berikan. Sehingga kalau kita bisa memberikan semuanya, maksudnya menyenangkan hatinya, otomatis orang itu berbuat tanpa pamrih gitu loh. Dia akan membalasnya tanpa pamrih, meskipun kita memberikan, kita nggak punya pikiran kan untuk saya maunya nanti dibales. Enggak, kalau kita udah memberikan ikhlas gitu. Jadi dampaknya jelas Bu ya. Kalau kita menuntut terus nggak terpenuhi, pasti sakit hati Bu ya. Ujung-ujungnya 1 kali 2 kali masih bisa diterima, lama-lama bisa perang dunia keempat. Dan seringkali yang menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangga itu adalah hal sederhana yang disebut dengan satu kata, yaitu tuntutan. Jadi waktu kehidupan rumah tangga dimulai dengan adanya tuntutan demi tuntutan, itu pasti umurnya nggak bakalan panjang. Tapi ketika tuntutan itu dirubah menjadi saling memberi, itu mengubah banyak hal gitu. Karena memberi itu memunculkan cinta ya, sama dengan memupuk cinta. Waktu kita memberi kepada pasangan kita melihat, ih istriku baik sekali ya ternyata ya. Di situ dia juga semakin mencintai. Waktu dia semakin mencintai pasangan, semakin mencintai istrinya, maka dengan rela hati tanpa terpaksa, dia pun akan melakukan yang terbaik untuk istrinya gitu. Itu secara otomatis. Tapi waktu seseorang dituntut untuk berubah, yang ada adalah kalaupun dia melakukan apa yang kita mau, dia melakukannya itu dengan penuh keterpaksaan. Nah, kalau orang sudah melakukan itu dengan terpaksa, hari ini bisa ingat, besok bisa lupa lagi, gitu kan? Tahan lama ya Bu ya? Karena itu nggak abadi, karena itu nggak berasal dari dalam, gitu. Tetapi kalau dimulai dengan apa yang kita miliki, kita berikan dulu yang terbaik untuk pasangan kita. Waktu kita bisa memberikan yang terbaik, kita nggak usah nuntut apa-apa, pasangan kita secara otomatis kok dia melihat, aduh istriku baik sekali ya, dia pasti akan berpikir apa ya yang bisa aku lakukan untuk istriku, untuk menyenangkan istriku, itu sudah secara otomatis. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 08174 kali 1. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi di dalam keluarga, pekerjaan ataupun kesehatan, Anda bisa bertanya ke kami dengan mengirimkan SMS seperti nomor yang sudah tertera di layar televisi pemirsa di rumah. Nah, ini mau tanya soal menuntut. Tadi kan dikatakan dampaknya, terus permasalahannya kenapa orang itu menuntut? Maksudnya sebabnya apa orang kok bisa menuntut terus itu? Iya, orang yang sering menuntut itu biasanya adalah orang-orang yang sering dituntut. Jadi balas ya Bu ya kalau menuntut. Ini biasanya adalah warisan turun temurun biasanya, warisan turun temurun. Nah, makanya kadang ada orang yang sering bilang bahwa wajar dong aku sekarang jadi orang yang suka menuntut, aku juga dari dulu sering dituntut gitu ya. Padahal sebenarnya seharusnya masa lalu kita tidak mempengaruhi masa depan kita, seharusnya gitu ya. Kalau kita memiliki pola pikir yang benar. Kenapa? Karena kalau kita biarkan ini terus bergulir, ini tanpa kita sadari kita memberikan warisan lagi nih ke generasi berikutnya gitu. Nah, makanya supaya hal-hal yang buruk ini tidak terus-menerus berlanjut ke generasi berikutnya, kita harus putusin nih gitu. Kita harus menyadari bahwa tuntutan tidak bisa merubah keadaan.
Tetapi waktu kita mau memberi dengan segala ketulusan, justru disitulah kita akan bisa melihat perubahan demi perubahan terjadi ke arah yang lebih baik. Jadi bukan tuntutan yang membuat orang berubah. Waktu kita memberi diri kita, perubahan itu dimulai dari diri kita. Bukan dimulai dari orang lain. Bukan keadaan duluan yang harus berubah. Bukan orang lain duluan yang harus berubah. Bukan. Yang harus berubah paling pertama adalah cara kita melihat. Cara kita melihat keadaan, cara kita melihat orang lain, pola pikir kita terhadap keadaan, pola pikir kita terhadap orang lain, itu duluan yang harus berubah. Waktu itu semua mengalami perubahan, dari tuntutan menjadi kita berpikir apa yang bisa aku berikan ya. Bukan apa yang bisa aku tuntut, bukan apa yang bisa aku minta dari orang lain. Tetapi apa ya yang bisa aku berikan untuk membuat keadaan lebih baik. Apa yang bisa aku berikan untuk pasanganku supaya dia bisa merasakan bahwa aku benar-benar mencintai dia. Apa yang bisa aku berikan untuk atasanku supaya atasanku benar-benar merasa bahwa adanya aku di tempat ini benar-benar berguna untuk perusahaan ini misalnya. Selalu berpikir apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya ambil. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Batam ini tutup sederhana karena karyawan-karyawannya mikirin apa yang bisa saya ambil dari perusahaan. Stop berpikir seperti itu. Mulai berpikir apa yang bisa saya berikan. Dimanapun kita berada, mulai berpikir manfaat apa yang bisa saya bagi untuk orang lain. Manfaat apa yang bisa saya bagi untuk situasi, untuk keadaan. Untuk merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Sekalipun kita adalah orang yang kelihatannya kecil, sederhana, tapi sebenarnya kehadiran kita di dunia ini bisa memberikan kontribusi yang begitu besar bagi dunia ini. Karena itu miliki pola pikir yang benar. Jadi jangan biasakan diri kita untuk menuntut, tapi biasakan diri kita untuk berpikir apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku berikan. Ya, kita beri sejenak. Masih banyak ini pertanyaan yang mau tanya seputar menuntut. Aplikasinya seperti anak misalnya ingin ini, ingin itu. Nah, sikap orang tua seperti apa? Kan seolah kayak seperti menuntut. Harus pingin. Nah, sebelum menjawab itu, kita beri sejenak pemirsa, kita saksikan iklan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Seminar interaktif Mencintai Hingga Terluka, Senin 5 September 2016, pukul 9 sampai 16.30, bertempat di Aula Kampus Esteteril Batam, Desimol Lantai 2, Jodo Batam, dengan biaya investasi Rp100.000 per orang. Seminar Mencintai Hingga Terluka ini akan diisi oleh Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak, seorang penulis dan terapis masalah keluarga,
pendiri layanan konseling keluarga, dan rutin memberikan pelatihan konseling di 30 provinsi, 100 kota, dan 14 negara. Untuk info pendaftaran, Anda bisa menghubungi akan dibuka program studi diploma dan S2 konseling di Esteteril Batam. Free biaya pendaftaran bagi yang mendaftar selama seminar berlangsung. Oleh karena itu, segera daftarkan diri Anda sekarang juga di Seminar Mencintai Hingga Terluka. School of New Life, Sun Foundation 2 segera dimulai. Dimulai tanggal 5 sampai 9 September 2016, Senin sampai Jumat pukul 18.30 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di GPA New Life dengan biaya pendaftaran Rp50.000. Kak Ata, di Sun Foundation 2 emang kita bahas apa aja sih Kak? Iya Vi, di Sun Foundation 2 nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dosa mendukakan, memadamkan, dan menghujat Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan Yesus membaptis dengan air dan api, bagaimana cara menerima karunia-karunia Roh Kudus, mengapa dalam sebuah ibadah sebagian merasakan hadirat Tuhan, sebagian tidak, apa ada hubungan memberi dengan berkat yang diterima atau hal-hal buruk yang terjadi, banyak orang susah di luar, apa harus memberi persembahan atau perpuluhan ke gereja. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan Roh Kudus dan pelayanan gereja. Oh ya? Jadi nggak sabar nih Kak pengen ikutan. So, pastikan Anda segera mendaftar dan mengajak teman sebanyak-banyaknya di Sun Foundation 2. God bless you. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS dari pemirsa. Ya. Pemirsa boleh mengirimkan pertanyaan atau pemirsa yang ingin curhat pada malam Benar hari sekali. ini. Pemirsa dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Kembali ke pertanyaan tadi, menuntut kan kalau punya, nah ini kan ibu-ibu sudah punya anak-anak. Nah kalau misalnya anak ingin ini, ingin itu kan seolah seperti menuntut. Nah sikap orang tua itu gimana? Apakah harus dipenuhin terus? Nah, mungkin Bavi. Ya pada memang namanya anak-anak ya pasti ada keinginan-keinginan, bukan ada, banyak banget ya anak-anak tuh banyak banget keinginan-keinginan, dan kita sebagai orang tua tidak setiap keinginan anak yang harus kita penuhi. Contohnya umpamanya anak saya yang paling kecil itu kan masih umur 9 ya. Pada saat dia mau minta sepeda motor, kira-kira nih Hengki atau Tere, saya sebagai ibu yang baik kira-kira saya kasihin enggak sepeda motor? Kira-kira lebih baik gimana, kasih apa enggak? Enggak. Nah tentu saja kan enggak kan. Umpamanya kalau anak saya minta sepeda, mungkin kalau memang saya bisa, mungkin saya membelikan sepeda buat
anak saya yang mungkin pergi sekolah, tapi kalau untuk sepeda motor kan belum saatnya. Jadi kalau mungkin anak-anak kita menuntut sesuatu, pengen sesuatu, kita harus melihat dong, memang sesuai nggak pada waktunya, sesuai nggak, butuh nggak mereka gitu loh. Bukan berarti kita nggak memenuhi itu kita nggak sayang, justru kita karena sayang sebagai orang tua, makanya kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan waktunya mereka gitu loh. Mungkin mereka masih SD terus minta sepeda motor apa minta mobil kan susah jadinya gitu loh. Malah ujung-ujungnya nanti mesti ada apa-apanya kan, ujungnya kan belum usianya 17 tahun gimana mau punya SIM kayak seperti itu. Jadi banyak tuntutan anak saya juga yang tidak selalu saya penuhi gitu loh. Disesuaikan dengan kondisi kami dan juga disesuaikan dengan keadaan mereka, memang butuh apa cuma keinginan gitu. Iya, karena memang kita juga harus belajar untuk mengajari anak-anak kita tentang arti pentingnya mengelola keuangan juga gitu. Karena kalau kita terbiasa setiap apapun yang mereka minta kita berusaha untuk penuhi, apapun yang mereka minta kita selalu berusaha untuk penuhi, terkadang akibatnya membuat mereka memiliki mentalitas yang oh iya gampang kok, tidak, jadi nggak memiliki fighting spirit ya atau daya juang gitu. Ada survei yang menyatakan bahwa anak-anak di generasi saat-saat ini itu adalah anak-anak yang lebih rapuh dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena di generasi sebelumnya itu kan karena segala sesuatunya mungkin serba terbatas ya. Kayak ekonomi juga susah, mau makan juga susah. Jadi terbiasa semuanya itu serba butuh waktu untuk memenuhi segala sesuatu permintaan mereka, itu butuh waktu, butuh proses, nggak bisa seperti semudah membalikan telapak tangan. Nah, tapi dengan perkembangan zaman hari ini kartu kredit mudah sekali di-apply gitu ya. Terus pinjam uang tuh sekarang gampang, dan anak-anak itu jadi cenderungnya sekarang maunya segala sesuatu serba instan gitu, nggak bisa sabaran menunggu suruh nabung setahun dulu misalnya baru mereka bisa beli sepeda, itu nggak tahan gitu loh, maunya sekarang ya sekarang gitu loh. Nah, akibatnya justru mereka akhirnya pada saat mereka masuk di dunia kerja, mereka tidak tahan sama yang namanya tekanan gitu. Tekanan di tempat kerja. Karena apa? Mereka tidak terbiasa untuk diminta untuk bersabar, tidak terbiasa diajarkan untuk menunggu bahwa segala sesuatunya ada proses, butuh usaha, butuh kerja keras gitu loh. Nah, jadi nilai-nilai seperti ini juga perlu diseberangkan, perlu diajarkan gitu loh, bahwa tidak semua hal yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan. Kadang-kadang memang dibutuhkan proses, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan untuk bisa mendapatkan itu, supaya mereka juga punya value yang benar tentang kehidupan ini. Penting nih ya, karena generasi ya anak apalagi ya. Dan juga pada saat mereka meminta sesuatu kan agak susah ya, mereka juga lebih bisa menghargai barang, betul. Menghargai itu. Jadi kalau kita mintanya gampang, kita akan gampang mencamkatkan barang tersebut. Tapi pada saat kita susah banget mesti nunggu setahun kayak dengan Bu Dita, mesti nabung setahun, mereka akan mikir kalau mau diapa-apain, mau dirusakin ini mikir setahun ini saya nabung gitu. Mereka akan belajar untuk menghargai barang tersebut. Dan kalau misalnya mereka terbiasa untuk gampang dapetinnya, mereka nggak bisa membedakan mana barang yang mahal, mana barang yang murah. Orang tua kadang-kadang, aduh sayang banget ini barang mahal-mahal gitu dibelinya. Tapi si anak mikirnya, nggak ada bedanya. Harga misalnya harga 100.000 dengan harga 20.000, aku mintanya sama-sama minta terus dikasih kok gitu loh. Mereka jadi nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita ajarkan bahwa oh ya ini harga 20.000, mungkin kamu bisa dapatkan dengan misalnya uang jajan kamu 2 minggu kamu kumpulin. Nah, kalau mau yang harganya 100.000 ya berarti kamu harus sebulan kamu kumpulin, misalnya seperti itu. Begitu selanjutnya, sehingga si anak nih diajarin artinya perjuangan, diajarin artinya kesabaran, ketekunan dan lain sebagainya. Mungkin nggak hanya di Saran, mungkin pemirsa yang ingin belajar nilai-nilai soal kehidupan, ingin curhat, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pemirsa bisa datang ke New Life. Anda bisa bertemu dengan narasumber kami. Semua layanan yang diberikan New Life gratis. Anda bisa menghubungi, bisa janjian, mengatur waktu dengan narasumber, Anda bisa bertanya apapun. Dan New Life sangat terbuka untuk itu. Benar sekali. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 6850. Malam, saya Lili. Selamat malam Ibu Lili.
Bu, gimana menghadapi orang tua yang selalu menuntut sedangkan kita nggak mampu? Gimana, Ini Bu? cocok. Iya, banyak orang berpikir begitu ya, gimana mau ngadepin orang tua, minta ini, minta itu, sementara kehidupan kita sendiri pas-pasan gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya waktu kita sudah berumah tangga gitu ya, kita sudah memutuskan untuk berumah tangga, itu artinya kita sudah dewasa nih. Orang yang berumah tangga adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, kalau orang-orang sudah dewasa yang mengambil keputusan untuk memiliki rumah tangga, maka seharusnya orang-orang yang dewasa ini juga harus bisa mengatur yang namanya prioritas di dalam kehidupan ini. Dalam hidup, kalau kita mau lihat banyak banget kebutuhan, betul ya, yang harus dipenuhi itu banyak sekali gitu. Dan melihat penghasilan kita dibandingkan dengan kebutuhan itu yang begitu banyaknya, kayaknya nggak akan pernah cukup berapa banyaknya pun penghasilan yang kita miliki. Karena itu penting buat kita untuk mengatur yang namanya prioritas di dalam hidup ini. Mana hal-hal yang utama dan mana hal-hal yang terutama yang harus benar-benar didahulukan. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau orang sudah berumah tangga, prioritas nomor 1 adalah mencukupkan dulu kebutuhan rumah tangga. Ya, di situ dulu gitu. Orang tua itu adalah prioritas nomor 2. Artinya kalau memang kita ada lebih, kita bisa mulai berpikir untuk memberi kepada orang tua begitu. Nah, tapi kita juga harus belajar untuk mengelola keuangan kita ini gitu. Mengelola keuangan kita yang kita miliki untuk keluarga kecil kita ini dulu gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, seberapa banyak pun penghasilan kita, akhirnya juga nggak pernah cukup, kurang terus. Kita ngerasanya kita nggak punya terus gitu. Jadi buat orang tua nanti terus juga gitu jadinya. Nah, makanya kita perlu mengelola dengan baik. Ada 3 prinsip keuangan, yaitu menerima, mengelola, dan memberi. Jadi apabila salah satu di antaranya tidak ada, ini akan timpang. Tapi harus ada ketiga-tiganya, unsur ketiga-tiganya. Kalau kita merasa yang mau dikelola kurang, nah mungkin ini saatnya bagi kita untuk berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menerima lebih. Nah, gimana caranya kita bisa menerima lebih? Kita bisa mulai berpikir, kalau penghasilan yang kita dapat sekarang tidak mencukupi, kita coba lihat deh, ada nggak peluang-peluang lain untuk kita bisa mendapatkan income yang lain. Kalau kita merasa buntu, kita mulai bisa berpikir untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan skill kita. Mungkin kita bisa ikut kursus, mungkin kita bisa investasi, ikut seminar, kita bisa baca buku misalnya. Sekarang tuh kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Nah, saya pernah ketemu sama salah seorang yang hanya lihat dari YouTube. Sekarang kan WiFi di mana-mana ada ya. Jadi teknologi udah banyak gitu ya. Jadi hanya dia melihat dari YouTube bagaimana caranya membuat puding yang pudingnya lain dari yang lain. Jadi pudingnya itu dibikin semacam art gitu ya. Jadi ada bunga-bunganya di dalam pudingnya. Ternyata itu bikinnya sangat mudah, tetapi belum banyak yang mengetahui. Akhirnya itu bisa jadi sumber income. Artinya dengan modal yang minim, dengan mungkin keahlian juga nggak perlu yang gimana-gimana, tapi ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang karena teknologi juga udah begitu canggih, akses untuk belajar banyak hal itu terbuka sangat luas, pergunakan itu untuk mendatangkan keuntungan gitu loh buat kita. Kayak barang-barang bekas yang ada di sekeliling kita itu banyak sekali manfaatnya, bisa kita kreatif, bisa kita gunakan untuk berbagai macam benda-benda yang berguna gitu. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan nih penghasilan kita gitu. Nah, dari meningkatkan penghasilan kemudian kita kembali mengelolanya lagi dengan baik gitu. Nah, sesudah kita mengelola dengan baik baru kita belajar untuk memberi. Seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang mesti diprioritaskan, tentu keluarga kita dulu, cukupkan dulu. Jangan sampai kita mau membantu orang tua tapi akhirnya dengan cara berhutang. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Dan juga mungkin baiknya juga komunikasi ya Bu ya ke orang tua gitu loh. Kita ngomong apa adanya kalau memang kondisi keuangan, kalau kondisi keuangan kita lagi mepet, untuk mencukupkan kebutuhan kita pun mepet, kita ngomong gitu. Dan saya percaya, saya juga seorang ibu ya, saya percaya
Nggak mungkin orang tua mau membuat lihat anaknya melarat atau anaknya utang sana sini demi untuk ngirim ke orang tua gitu loh. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau orang tua kadang-kadang dia ngeliat, oh ya kelihatannya anak saya oke-oke aja, hidupnya cukup. Mungkin itu kan kasat mata. Jadi kan dia nggak tahu dapur kita yang sebenarnya gimana sih, dapur yang dalam-dalamnya gimana, kan kayak gitu. Jadi kita komunikasilah ke orang tua keadaan kita, dan saya percaya pada saat kita berlebih gitu, kita pastilah punya kerinduan untuk memberkati, memberi kepada orang tua kita. Sebenarnya sampai sini sama yang saya mau tanyakan. Kasusnya sama seperti kita kan anak-anak muda kan merantau, bekerja di Batam dengan gaji upah minimum UMK, tapi orang tua menuntut mau minta dikirimin uang, bahkan ada teman juga ya sampai merelakan menjual ini barangnya itu hanya untuk memenuhi keinginan. Berarti harus mengetahui prioritas dan harus bisa komunikasikan dengan baik ya. Betul. Dan saya percaya gini, tidak semua orang tua juga menuntut dalam bentuk uang gitu ya. Kalau seperti orang tua saya ada waktu-waktu tertentu kami memang tidak untuk mengatur keuangan kami sudah mau mengencangkan ikat pinggang ya. Terus bagaimana kita harus memberkati orang tua. Pada saat itu orang tua saya bilang gini, nggak usah lah kalian repot-repot untuk mengirim dana buat kami sudah cukup. Kalian telepon aja 1 minggu 1 kali itu sudah cukup bagi kami gitu loh. Kadang-kadang kita lebih memikir apa sih yang harus kita berikan, uang, barang, itu yang ada dalam benak kita sebagai anak kan. Menurut kita uang kita yang bisa membahagiakan orang tua, uang kita yang bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Ternyata enggak gitu loh. Dan kita, apalagi saya dengan orang tua saya kan dengan kota yang berbeda gitu. Dengan saya telepon, mungkin saya cuma telepon 1 menit itu sudah sangat menyenangkan hati mereka gitu loh, daripada dana yang materi yang banyak yang kita berikan ke mereka. Kita ke SMS yang sudah masuk ini dari 2208. Saya mau tanya gimana caranya supaya suami mau diajak untuk beribadah bersama. Soalnya sudah 15 tahun kami berkeluarga, tetapi suami tidak mau pergi beribadah bersama saya kecuali waktu ada kegiatan acara di tempat ibadah. Memang dulu dia berbeda keyakinan, tapi suami saya malah bilang saya gagal, tidak bisa mengajak suami untuk beribadah bersama, dan sedih rasanya dan malu. Saya tidak bisa mengajak suami untuk beribadah bersama, tapi menjadi nextnya, kenapa suami saya tidak mau untuk beribadah bersama? Nah, bisa tolong dijelaskan dan tidak mau pindah keyakinan gitu ya. Iya. Gitu. Banyak orang berpikir menikah bisa membuat seseorang berpindah keyakinan. Padahal sebenarnya kalau alasan seseorang berpindah keyakinan karena menikah itu sebenarnya adalah alasan yang paling rapuh. Jadi alasan yang paling mudah untuk goyah gitu. Kenapa? Karena masalah keyakinan ini masalah yang benar-benar sifatnya pribadi dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ini berbicara tentang hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan, ciptaan gitu. Jadi memang benar-benar bicara soal keyakinan itu benar-benar bicara soal individu, per individu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan untuk ibu yang mengirimkan SMS pada malam hari ini, Bu? Yang bisa ibu lakukan adalah ibu lakukanlah ibadah ibu dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah ibadah ibu dengan sebaik-baiknya dan gak usah pusingin masalah ibu dicap sebagai orang yang gagal atau keinginan dari kita untuk melihat suami kita boleh berpindah keyakinan. Kita lupakan itu semua, tapi kita lakukan saja yang sebaik-baiknya, kita beribadah dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan nih. Jangan sampai akhirnya hubungan kita dengan Tuhan jadi terganggu karena suami kita nggak mau diajak beribadah kan gitu. Yang terpenting kitanya tetap harus beribadah gitu, tetaplah beribadah. Dan gini Bu, sebenarnya yang dibutuhkan oleh suami ibu adalah perubahan dalam diri ibu. Waktu seseorang bisa melihat ada perubahan yang nyata, dia akan mulai bertanya-tanya gitu loh. Apa sih yang membuat orang ini berubah? Dia akan mulai untuk bertanya-tanya. Tapi tentu sekali lagi masalah keyakinan itu adalah masalah hak
masing-masing orang. Ya. Kita tidak bisa untuk mengendalikan seseorang untuk berpindah keyakinan gitu ya, kecuali memang Tuhan yang menggerakkan dan kemauan dari orang itu sendiri. Karena itu tugas yang bisa kita lakukan mungkin sebagai seorang pendamping untuk suami kita adalah ya tetap beribadah dengan sebaik-baiknya, doakan gitu ya, dan tetap tunjukkan sikap yang terbaik untuk suami ibu. Nah, sayang sekali waktunya kan kita terbatas ya kalau di siaran ini kan memang kita tidak bisa menjawab mungkin sesuai dengan apa yang ibu butuhkan. Nah, kalau ibu berkenan, kita bisa atur waktu nih Bu untuk ketemu, kita bisa ngobrol lebih panjang, mungkin bisa lebih interaktif, lebih enak ya. Sama minum teh, wah lebih enak ya kan. Iya, nah kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sepeser pun, dan rahasia juga dijamin, jadi ibu nggak usah khawatir. Atau kalau misalnya ibu belum siap lah saya untuk ketemu, ibu boleh kok hubungin kami, telepon gitu dengan nama samaran. Yang penting ibu mungkin ceritakan permasalahan ibu dengan detail sehingga kita bisa ngobrol dua arah, itu lebih enak dibanding dengan hanya saya lihat sepenggal dari SMS-nya saja. Tapi mungkin hal sedikit yang perlu saya tambahkan, mungkin masalah keyakinan kan tidak bisa dipaksakan. Mungkin kalau suami ibu bisa diajak beribadah bersama pun, kalau hatinya nggak di sana juga percuma gitu ya Bu ya. Dia mungkin setiap kali mau beribadah dia ikut, cuma kalau dia cuma ikut cuma sekedar nemenin istri gitu juga ngapain gitu loh Bu. Biarlah kalau memang dia pergi ibadah itu memang dari hati merupakan kerinduan untuk dia bisa menjalin satu hubungan intim dengan Tuhan. Iya. Kita ke SMS yang selanjutnya dari 4632. Pak Dari Pak Naryo. Pak Naryo dari Punggur. Bagaimana untuk mengatasi pengeluaran sama pemasukan selagi pemasukan tak stabil yang didapat, apalagi sayur lagi murah. Berarti Bapak ini jualan sayur berarti. Nah, mungkin seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Dita ya, setiap kita kan punya nih banyak banget ya kebutuhan dan seringkali kalau kita lihat pendapatan kita sih nggak mungkin lah bisa nutupin semua kebutuhan kita. Nah, sebaiknya bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau kita nunggu pendapatan kita bisa nutupin semua pengeluaran kita, rasanya nggak mungkin. Manusia pada saat umpamanya gini, kita bekerja, kita mempunyai gaji nih 2 juta pertama. Pada saat 2 juta kita pasti merasa kurang aja, makan juga mepet, mau beli baju juga nggak bisa gitu kan, mepet. Tapi pada saat mesti kita punya pikir gini, dulu saya juga pernah bekerja, waktu itu saya pertama kali bekerja gaji saya 450. Saya berdoa bilang, Tuhan naikkanlah gaji saya 1 juta biar saya itu bisa nabung, minimal saya bisa ngirimin ke orang tua saya. Nah, terus ya sudah, ternyata setelah setahun gitu gaji saya naik jadi 800 gitu loh. Apa yang terjadi 800 bukan berarti saya bisa ngirim ke orang tua. Yang jelas yang dulunya saya sukanya belinya di pinggir-pinggir jalan, beli makan maksudnya, sekarang beli makannya tuh mulai di depot gitu loh. Jadi tingkatnya lebih tinggi gitu loh, tingkat beli makan lebih tinggi di depot gitu. Yang dulunya saya beli makan saya harus bawa pulang karena untuk ngirit, nggak usah beli nasi, nggak usah beli minum gitu kan. Nah, sekarang saya bisa, saya mulai makan di sana lah. Jadi tingkat kehidupan kita malah menjadi naik. Jadi kalau mau tunggu cukup nggak bakal cukup. Jadi 800 itu ujung-ujungnya belum sampai sebulan juga saya juga merasa kurang, merasa habis gitu. Yang sebelumnya di mana saya mikir kalau gajinya saya naik saya bisa nabung. Padahal itu udah 2 kali lipat. Sudah 2 kali lipat. Nah, pikirnya mau nabung malah nggak nabung juga kurang. Jadi kalau kita ikut kebutuhan kita nggak bakal sampai kapanpun kebutuhan kita akan selalu naik. Jadi berapapun yang Tuhan percayakan sama kita, kita belajar untuk mengatur keuangan itu dan untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Ya, tapi sayang sekali waktu memisahkan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Ibu Ervi, buat Ibu Dita yang luar biasa. Ya, nah ini Ter, kita sudah 1 jam membahas tuntas soal memberi dan menuntut. Nah, dari siaran ini kita bisa banyak belajar nilai-nilai. Tentunya saat kita memberi tidak menjadikan kita kekurangan, tetapi saat kita memberi kita akan berlimpah akan segala kebaikan. Ya, tuntutan tidak bisa memperbaiki keadaan, tapi sikap hati yang rela memberi membuat kita dapat melihat keadaan yang lebih baik. Luar biasa buat malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan SMS. Anda masih bisa menghubungi narasumber kami, Anda bisa bertemu
Anda bisa curhat secara langsung. Nah, pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Jam 11 malam di Batam TV. New Life.